نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله جل وعلا أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال الله جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Bapak dan ibu segenap pengurus pimpinan, ada yang di dalam itu. Oh iya. Ibu satu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman dan Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat, sempat, kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Yang dengan nikmat itu semua alhamdulillah kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama thalabul ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya dan kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah masuk bulan yang sering dilupakan manusia, yaitu bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah dianggap tidak ada kelebihan. Kenapa dimuliakan? Karena diapit 2 bulan yang dimuliakan Allah sehingga sering dilupakan, yaitu bulan Rajab, nanti Ramadan. Jadi diapit, sering dilupakan. Ya kemarin di bulan Rajab pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan dimuliakan sehingga pada semangat ibadah. Sampai-sampai saking semangatnya kadang-kadang menciptakan ibadah-ibadah yang tidak pernah dikenal. Puasa Sya'ban. Apakah bulan Sya'ban itu bulan yang mulia? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikeena kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dan darinya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang hurumnya dimuliakan, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian itulah din yang lurus,
agama yang lurus. Di bulan itu surah apa? Karena bulan dimuliakan dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu. Itu bulan yang hurum itu, arba'atun hurum. Wa qatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang musyrik secara kafah, secara utuh semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala 12 bulan ada minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan dimuliakan. Apa saja? Rasul menyebutkan, ya, kata Rasulullah SAW, inna zaman, sesungguhnya zaman itu qadis taraka hayata yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah 1 tahun ada isna asara sahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, darinya ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang terhormat. Apa saja? Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab, dan Rajab yang disebut Rajab ini adalah alladzi baina Jumadi wa Sa'ban, yang berada di antara bulan Jumadi dan Sa'ban, itu bulan Rajab. Jadi dimuliakan termasuk bulan Rajab. Karena bulan Rajab dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan itu. Berarti dilarang berperang. Nah, di bulan itu kita kalau bisa jangan maksiat. Ya, karena bulan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita laksanakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, dosanya lebih besar dibanding bulan yang lain. Tapi kadang-kadang kita ada titik di masyarakat selisih. Kenapa kadang di bulan itu menciptakan amalan-amalan yang sifatnya khusus, ya, yang kadang zaman Rasul tidak pernah dikenal, sahabat tapi nggak pernah mengenal, kita kadang kebahagiaan di luar. Sampai sekarang alhamdulillah di tempat saya yang ngaji itu ada 35 baru sampai Isa. Sekarang diserang habis tadi. Isa cuma anak saya dan ada perempuan 2 pun mau pulang. Kenapa? Karena wah kita Paturuddin Muhammadiyah, kita musola Muhammadiyah, digenggosi Pak. Pan ngaji tanggane didundoku malah bisa ngaji nemono sing kita musola Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala menemukan orang-orang yang baik, dikumpulkan dengan orang baik. Alhamdulillah temannya Pak Yanto dari Abdul Manaf dari Ranusari kemarin datang musyawarah. Ya begitu. Malam semalam lagi Mas Anom, alhamdulillah berjuang. Mas Anom misalnya saya sempatkan waktu nanti malam Senin dan malam Rabu. Karena terus terang kewalahan Pak. Saya itu orang yang katakan benci tapi rindu pada saya. Bencinya apa? Gara-gara Muhammadiyah. Dibenci karena saya wabah Muhammadiyah deweka. Rindu, dirindukan. Kenapa dirindukan? Karena nggak bikin masalah. Begitu dalam kitab kuning kafe, saya baca meper turun dialog wis nyerah. Sampai saya katakan ini Ustaz, kalau bisa baca kitab saya silahkan ambil. Ini ada kitab yang disebut dengan biasa kita Utul Jen, masalah perempuan. Ada takrib, ada Fathul Ghori Ibnu Mujib. Ternyata banyak yang tidak bisa baca tulisan lembut Pak. Saya baca kacamata. Jadi sekarang alhamdulillah masih banyak. Bahkan kalau mungkin Bapak kaget IPM tapi topinya ireng tulisannya hijau. Satu pun tidak ada Muhammadiyah. Begitu disebut IPM apa sih Pak? Sing jawab anaknya kan pada kapur. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di nyontak itu Muhammadiyah. Nyontak. Baik, karena ngumpul maning
sing ngarane IPM ikatan. Sing ngaran ikatan ke dijiret, diikat ndak aja biar kepala. Itu namanya diikat, ikatan. Ya sekarang mau pelajar itu bocah pelajar artinya sekolah. Pada sekolah orang, saya sekolah SMP pas ini, oh SD saya oh iya. Berarti sekolah, namanya sekolah berarti pelajar. Yang mengadakan kita itu dari kalangan Muhammadiyah. Jadi yang mengadakan mengumpulkan itu Muhammadiyah. Jadi bukan berarti harus sekolah di Muhammadiyah. Alhamdulillah mulai balik mana kan? Nakhiran. Ya saya ini ganti mana senjatanya. Ngaji kabeh mana? Tapi aja sholat. Era mana Pak? Ustaz saya suruhnya ngaji nggak boleh sholat Ustaz. Suruhnya sholatnya ke masjid sana. Ya sholat apa? Tak bebas senang. Ternyata giliran anggar aku pada makmum pas aku tugas kadang malah singin mami anaknya nangis bisa deh. Ya sekarang mulai berubah. Ya kembali pada tema tadi. Ya bulan yang dimuliakan itu bulan Rajab, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kadang bikin amalan-amalan yang khusus. Yang kadang ulama-ulama ustaz juga kadang jarang berani menerangkan. Sehingga timbul di masyarakat berselisih. Satu mengatakan itu bid'ah, enggak ada sunnahnya, berarti sesat, itu di neraka. Tinggalkan amalan itu satunya. Satunya, wah ini sunnah, ini pahala, kamu enggak senang sunnah karena enggak seperti itu. Apa diantaranya? Mengkhususkan sholat dan mengkhususkan puasa. Dan bagaimana sikap kita? Apakah mentang-mentang kita satu grup langsung memukul sebelah? Nah, kita itu bagaimana sikapnya sebagai orang mukmin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan fa in ta'ifatan, dan jika ada dua ta'ifah, dua kelompok minal mukminin dari orang-orang yang beriman. Sekarang yang membid'ahkan dan yang menyunahkan beriman bukan? Kok iktatalu saling menyerang, saling membunuh. Ya. Maka di surah Bapak asliku bainahuma islahkan. Maka islahkan mereka. Jadi islahkan keduanya itu sudah damaikan keduanya. Didamaikan satunya ngotot. Fa in bahut ihdahuma al-ukhra. Maka jika salah satu berbuat dolim kepada yang lainnya, maka disuruh faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah mereka sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli. Jika mereka telah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, damaikan dengan adil. Wa aqsitu, berbuat adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ngapurannya kena aja mari paturidin berarti engkau ngeblok namanya berusaha. Kadang-kadang satu menghantam seperti salat sunnah yang dianggap sunnah oleh sebagian manusia, yaitu sunnah bulan Rajab. Dipertahankan, dikembangbiakan, disebarkan. Satunya dihantam, satunya bagaimana posisi kita? Dan ketika saya di SMP 11 nggak ada dalilnya tadi. Satunya mengatakan, wah kamu nggak ngaji. Posisinya gimana? Ayo kita buka kitab Fathul Qulub, Ihya Ulumuddin. Di situ ada dalil, ada ilmu, ada. Tapi kan kita lihat posisinya bagaimana? Bagaimana menurut ulama? Man shallal maghriba fi awali minar Rajab. Barang siapa yang sholat maghrib pada awal dari bulan Rajab. Summa ba'daha yusalluna isrina rakatan. Kemudian setelahnya sholat 20 rakaat. Likulli rakatan, tiap-tiap rakaat yaqra bi Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad. Baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Wa yusallim dan salam dengan apa? Asara taslimat, 10 kali salaman. Jadi 2 rakaat. Tadruna sababahu.
tahukah kamu itu apa balasannya, apa upahnya? Qala titik-titik qala. Tidak ada kunut. Terus cari siapa itu? Ternyata dipahami qala Nabi. Padahal yang melaksanakan siapa dicari. Qala sebutan hafidallah nafsahu. Allah menjaga dirinya. Wa maluhu dan hartanya, wa waladuhu dan anak-anaknya, wala yujir bi'adabil qabri dan dia tidak mendapat siksa kubur. Bahkan di sini nyebrang siratal mustaqim kalbarki seperti kilat. Wala adabil seperti dia tidak ada siksa dan tidak ada ya Allah hisab, tidak ada siksa. Masya Allah, luar biasa. Dicek ulama, siapa ini ya? Rasulullah nggak pernah berbuat, sahabat nggak pernah melaksanakan, tabiin nggak ada. Cari siapa ini? Aimatul Arba tidak ada. Ternyata ditemukan di kitab itu, dicari. Yang melaksanakan ternyata Abul Hay, orang dari Nablus, dilaksanakan di Baitul Maqdis pada tahun 448 Hijriyah. Awal mula dia melaksanakan sholat sendirian. Karena suaranya bagus, ada yang makmum 1, 2, 3, 4 sampai meludak banyak. Begitu salam penuh. Sehingga begitu tahun kemudian di pertengahan Sya'ban dia melaksanakan salat itu. Diikuti orang banyak sampai nggak kuat kalau di rumah-rumah orang melaksanakan di rumah-rumah. Sampailah ke sini. Kalau begitu, ini siapa yang melaksanakan? Bukan Rasul. Bukan sahabat, bukan tabi'in. Tapi ada yang melaksanakan, ada. Tapi maksudnya apa orang ini? Apakah sholat mutlak atau sholat yang lain? Apa rajab? Nggak tahu. Yang penting ada awal melaksanakan. Sehingga ulama mengatakan ini kalau dianggap hadis lemah sekali, itu pun jiddan, sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Bahkan munqati, terputus karena pada tahun 448 Hijriah Rasul telah wafat. Sahabat telah tidak ada. Sudah nggak tabi'in. Jadi melaksanakan ulama saja. Sehingga ulama mulailah ada yang melonggarkan sebagian ulama. Lah suara papa lemah gua apa penting gua patuhin amal supaya orang melaksanakan sunnah. Tapi dengan syarat. Nah ini Pak, ulama yang membolehkan ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama tidak dianggap syariat. Karena bukan Nabi yang melaksanakan. Yang kedua, tidak disebarluaskan. Yang ketiga, disebutkan kedudukan hadisnya. Ya itu butuh fadilah untuk motivasi saja, fadilah saja. Sehingga ulama mengumpulkan ada, ya dikumpulkan kumpulan hadis sahih, ada dhaif, bahkan ini dimasukkan dikumpulkan di kitab Buratul Nasihin untuk nasihat saja. Yang jadi masalah kadang mau balik beli kitab terjemahan langsung disebarluaskan, tidak disebutkan kedudukan sehingga orang menganggapnya sahih. Karena dianggap sahih, maka orang yang itu menganggapnya sunnah, karena menganggap sunnah Nabi, orang yang tidak melaksanakan dicaci maki. Paham Pak? Ini pertama. Yang kedua pada pendapat kalau hadis itu lemah ya bukan hadis. Karena bukan hadis ya jangan diamalkan. Cukuplah mengamalkan hadis yang sahih. Yang sahih saja banyak. Itu yang kedua. Kenapa? Karena Rasul mengancam, man kadziba alayya, ya dengan balighu anni walau ayat wa hadisu an bani Israil wala haram ala man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sampaikan dari walaupun seayat. Ceritakan kepada Bani Israel tidak mengapa, tapi awas, barang siapa dusta atas namaku dengan disengaja, maka ambillah tempat duduk dari api neraka. Yang kedua, barang siapa yang menyadar dan meriwayatkan hadis dariku bahwa hadis itu lemah disampaikan, maka dia adalah salah satu dari seorang pendusta, gara-gara menyampaikan ini. Nah kita paham, hadisnya lemah. Itu bukan dari Rasul, kita sampaikan. Itu namanya muta'ammidan, sengaja. Maka ambillah tempat duduk dari api neraka. Sehingga ulama ini meninggalkan hadis-hadis yang seperti itu. Jadi orang tukaran.
Nah, motivasinya luar biasa kalau hadis-hadis palsu, maudhu. Ya itu, hati-hati. La aslalah. Sapa wonge sing puasa ya nang bulan Rajab tanggal 1 loro telu ditulis kutiba lahu terus baginya ibadah yaitu 900 tahun. Ya itu kan untuk motivasi. Itu seneng kayak di bulan mulia itu seneng semangat. Motivasi. Hadis yang dhaif juga, sahabat dhaif mengatakan siapa orang puasa tanggal 1 diampura dosa 3 tahun yang lalu dan yang akan datang. Tanggal 2 tahun yang lalu dan yang akan datang, tanggal 3 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini pun sanadnya dhaif. Sini pernah api dipaham. Ya itu gara-gara ini seperti harus dipahami. Jangan terputus. Dan kita pun kadang-kadang tenang. Orang-orang kita itu sama. Jangan tenang di sunnah, kita senang sunnah. Kadang menyampaikan di depan umum. Saya sering dengar kita Ramadan bentar lagi. Orang sholatnya banyak ya. Tanah sih Pak. Bonganyong. Jadi Ramadan dibagi telur. Awaluhu rahmah, wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkhul minan nar. Awalnya itu tanggal 1 sampai 10 rahmah. Timbayu bareng-bareng rame-rame Allah mencurahkan kasih sayangnya. Disayang Allah, senang teman badannya. Pertengahan tanggal 11 sampai 20 maghfirah diampura. Oh itu ampunan. Ini disayang apa pasti bisa lo ngampura, disayang. Lah menggantungkan nar. Wa akhiruhu idkhul minan nar. Pada akhirnya dijauhkan dari neraka tanggal 21 sampai 1 dijauhkan. Akhirnya lah wis pati-pati wis disayang, wis dimaafkan ya pasti mlebu neraka. Dia jauhkan ngapain akhirnya jarangnya mol-mol. Yang 10 terakhir harusnya malah itikaf, malah ini banyak. Apa tadinya setuju? Saya setuju. Tapi di bulan Ramadan itu bulan Quran, bulan maghfirah, bulan rahmah, maghfirah itu minar bahkan bulan Al-Quran. Tapi tidak dibagi-bagi. Ya, dari awal sampai akhir. Bahkan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, tapi isi kalah kalau bulan Rajab ini. Lailatul Qadar yaitu khairun min alfi syahr. Satu malam bandingnya 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 3 tahunan. Wah, andar kaya kita mendingan rosah Lailatul Qadar mendingan puasa Rajab. Jangan ngatus tahun. Digawe nyongke nglakoni berarti kok adu jago terus maksiat, ora salat turu ora apa-apa. Lah nyong umur ora pas 900 paling hebat 100 kan. Berarti was enak. Maka di sini tidak boleh dianggap syariat. Itu hanya motivasi. Lah itu kadang-kadang puasa banyak keutamaan itu banyak seperti itu. Satu menghantam satu ini. Tapi kalau mau baliknya jujur dan enak. Iya kayak gue tapi itu syariat ya. Tapi ngapurane gue hadisnya lemah, enak tak enak tapi sayangnya lemah hadisnya. Disebutnya ketika orang masalah. Maka di bulan ini, bulan Sya'ban itu sering bulan tadi dilalaikan. Kenapa dilalaikan? Tadi dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram pada rebutan karena bulan mulia amal soleh, amal soleh, amal soleh. Rajab ya rebutan begitu Rajab. Lah wis ora mulia maning. Bulan Rajab itu bulan agung maning. Kedudukannya tidak tinggi seperti bulan-bulan yang 4. Sya'ban males. Sehingga dilupakan manusia. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah diriwayatkan ya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta law ftiru. Kata Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa sampai lalu saya mengatakan dia tidak pernah berbuka, puasa terus. Bahkan disebutkan la uftiru hatta naqulu ya, la nasum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah dia tidak puasa sampai saya mengatakan seolah-olah dia enggak pernah puasa. Dan la yasumu istiqmalan dan Rasulullah SAW dan tidaklah puasa 1 bulan penuh Sya'ban 1 bulan illa Ramadan kecuali di bulan Ramadan.
dan tidak banyak puasa kecuali bulan minggu darinya bulan Sya'ban. Rasul aksar siang banyak puasa di bulan Sya'ban. Orang bulan Sya'ban artinya puasanya akeh. Sehingga ditanya, ya Rasulullah, ya kan bulan sing ora hebat aja, kenapa malah puasanya akeh? Ternyata Rasul mengatakan karena bulan ini banyak dilupakan manusia. Padahal pada bulan Sya'ban dan ini amal manusia diangkat ke langit oleh malaikat di hadapan Allah, nggak dicatat. Dan saya, kata Rasulullah, kepingin ketika diangkat amalan saya dilaporkan keadaan saya sedang berpuasa. Itu berarti ini katoneta disepelekan tapi punya keutamaan sangat luar biasa. Kenapa keutamaan sangat luar biasa? Karena bulan Sya'ban itu puasa sunnah Rasul satu melaksanakan banyak. Kenapa? Karena supaya begitu bulan Ramadan tidak kaget. Karena sudah biasa Pak, anggaran biasa puasa, tiba-tiba datang Ramadan puasa wajib kayaknya kaget. Dan terusnya. Yang kedua, ya, ketika ini bulan ini amal diangkat catatan buku ditutup. Berarti lagi ditulis keadaannya lagi ibadah puasa. Yang ketiga, amalan puasa di bulan ini pahalanya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena mendampingi puasa wajib seperti sholat sunnah rawatib. Fungsinya apa sunnah rawatib, Pak? Sholat sunnah rawatib menutup apabila barangkali sholat wajibnya tidak sempurna, ditutup dengan ibadah-ibadah sunnah. Begitupun ini termasuk adalah ya puasa rawatib, mendampingi ibadah wajib. Barangkali ibadah Ramadan yang yaitu tidak sempurna maka ditutup dengan ibadah sunnah. Jadi kalau di sholat itu sunnah qobliyah, ya kan sunnah berarti ada qobliyah ada badiahnya sunnah Syawal. Ya sama ini juga qobliyahnya Sya'ban, badiahnya Syawal. Begitupun di sholat sunnah ada ba'diyah, ada ba'da duhur, ada qabla duhur. Tapi pahalanya luar biasa, sering dilupakan oleh manusia. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka di bulan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kemaksiatan, kualitas kita utamakan, perbanyak puasa. Ya, jadi sing mau naik puasa Senin Kamis males, ya mulai tadi melaksanakan. Yaumil bid kayaknya sungkan, mulai qiyam. Karena Rasulullah ada riwayat mengatakan di bulan Rajab malah nggak melaksanakan yaumil bid. Kenapa? Karena bulan itu dimuliakan, dihormati. Kalau dia melaksanakan yaumil bid di bulan itu takutnya dianggapnya wajib, orang berebutan. Bayangkan Rasul nggak melaksanakan di bulan itu saja. Jadi ibaratnya yang nggak ada orang biasa ngodo-ngodonya nang Sya'ban dia kayaknya. Ternyata 6 bulan itu perebutan kan pada puasa sampai ngarang-ngarang luar biasa. Gimana udah Rasul melaksanakan? Mungkin udah wajib ini. 6 bulan yang mulia Rasul tidak. Di Sya'ban banyak puasa. Makanya silakan yang tadinya bil mangsa dilaksanakan. Ustaz kayaknya kurang mantap dan kurang akeh. Ya silakan puasa dahulu. Sehari tidak, sehari puasa tidak. Tapi ajak adalah semangat, engkau orang putus. Wah besok ini Ramadan dinafikin puasa, berhenti dulu. Untuk apa? Supaya paham batasan ini ibadah sunnah dan nanti ibadah wajib. Terusan berarti batasnya pengen nyambung. Jangan sholat sunnah lah para papa qobliyah langsung nyambung sholat duhur misalnya. Ya berhenti dulu, salam baru duhur seperti itu. Jadi jangan terlalu semangat sekali. Ya mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi saya agak kelambatan barangkali ya menunggu dan saya minta maaf kepada Allah. Begitu tadi parameter Pak berisi ya dari Kejambon ternyata ada paku ditambal kayak ngantri telur kayak ngesuwe terus kan tiba-tiba lah. Nah pada tinggal kayak mana eman tambahan lebih siji tak cok nang cok wis eman. Jadi kita minta maaf barangkali ini yang saya sampaikan barangkali banyak kekurangan mohon dimaafkan karena kejahilan diri saya sendiri.
Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.